Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abinek update tentang ide dalam Pemahyun alias ide dalam Bekung Raja Bali kelima. Ide Dewa Pemahyun diangkat sebagai Raja Muda Bali yang belum cukup dewasa menggantikan ayahanda Ide dalam Waturenggong pada tahun 1550 Masehi. Bergelar Ide dalam Pemahyun, lebih terkenal dengan sebutan Ide dalam Bekung karena beliau tidak mempunyai putra, akan tetapi mempunyai seorang putri yang bernama Sri Dewi Pemahyun yang kemudian menikah dengan sepupunya Ide Dewa Anom Pemahyun. Setelah menjadi raja, Ide Dewa Anom Pemahyun bergelar Ide dalam Anom Pemahyun, putra dari Ide dalam Segening. Ide dalam Bekung adalah keturunan atau undak keempat dari Ide dalam Sriaji Kresna Kepakisan. Diceritakan Ide dalam Bekung menikah lagi dengan seorang putri yang cantik jelita bagai bidadari dari Nilotama bernama Nigusti Samuantiga, namun tidak mempunyai putra. Ide dalam Bekung berkeraton di Swecapura Gelgel dan beliau dibantu oleh adiknya Ide Dewa Anom Segening sebagai Iwa Raja atau Raja Muda dengan gelar Ide dalam Anom Segening atau Ide dalam Segening. Sebab Ide dalam Bekung kurang cerdas bila dibandingkan dengan adiknya. Kedua raja ini masih berusia muda sehingga dalam memegang pemerintahan beliau didampingi oleh suatu badan pertimbangan kerajaan yang terdiri dari kelima orang pamannya, para putra Ide Dewa Tegal Besung, yaitu Ide Dewa Gedong Arta, Ide Dewa Anggungan, I Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pegedangan. Badan pertimbangan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam pemerintahan. Patih Agung tetap dijabat oleh Kiai Batan Jeruk, putra Kiai Patandakan keturunan Arya Kepakisan yang dipangku sejak pemerintahan terdahulu dan dibantu oleh para patih lainnya. Pemerintahan kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Ide dalam Bekung yang masih muda usia, belum mempunyai pengalaman yang baik untuk memerintah. Walaupun telah dibantu oleh para paman beliau, namun masih menimbulkan berbagai masalah dan ketidakpuasan pejabat kerajaan di kemudian hari. Tersebutlah I Dewa Anggungan, putra dari Ide Dewa Tegal Besung yang merupakan paman Raja Ide dalam Bekung, berambisi menggantikan keponakannya sebagai raja. Beliau berhasil mempengaruhi Kiai Batan Jeruk untuk melakukan kudeta atau penggulingan tahta kerajaan yang sah. Segala gerak-gerik tingkah laku yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kiai Batan Jeruk terhadap raja kecil yang semula sangat hormat selalu berada di belakang raja, kini Kiai Batan Jeruk berada di depan raja. Gelagat yang tidak wajar ini tercium oleh Bagawanta Kerajaan Ide Dangyang Astapaka. Beliau segera menasihati Kiai Batan Jeruk untuk mengurungkan niatnya melakukan kudeta dan kembali ke jalan yang benar. Nasihat Ide Dangyang Astapaka tidak digubris oleh Kiai Batan Jeruk dan pemberontakan pun terjadi. Ide Dangyang Astapaka merasa tidak berhasil menasihati Kiai Batan Jeruk, sehingga beliau tidak nyaman lagi tinggal di keraton dan memutuskan untuk pindah dari Gelgel menuju Budekling Bebandem Karangasem hingga saat ini seketurunannya. Peristiwa pemberontakan untuk menggulingkan tahta kerajaan yang sah ini terjadi pada tahun 1556 Masehi, terkenal dengan nama perlawanan Kiai Batan Jeruk dan I Dewa Anggungan. Dalam pemberontakan ini, Kiai Batan Jeruk banyak dibantu oleh patih dan pejabat kerajaan yang loyal kepadanya dan saudara-saudaranya seperti Kiai Pandai Basa dan Kiai Toh Jiwa. Kiai Pandai Basa adalah putra dari Kiai Penyarikan Dauh Balai Agung atau cucu dari Kiai Akah yang bersaudara dengan Kiai Patandakan, ayah Kiai Batan Jeruk, keturunan Arya Kepakisan. Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kiai Batan Jeruk dan I Dewa Anggungan berada di atas angin. Pasukan Ide dalam terdesak, hampir menderita kekalahan. Kedua raja kecil telah ditangkap dan ditahan di dalam keraton. Kiai Kebon Tubuh memimpin pasukan dibantu oleh keempat saudara I Dewa Anggungan yang masih setia pada raja.
yaitu I Dewa Gedong Arta, I Dewa Pegedangan, I Dewa Nusa, dan I Dewa Bangli. Berita telah ditawannya kedua raja kecil didengar oleh Kiai Manginte, putra Pangeran Asak, paman Kiai Batanjeruk, sama-sama keturunan Arya Kepakisan yang tinggal di Desa Kapal. Kiai Manginte atas izin ayahnya segera berangkat ke Gelgel dengan pasukan lengkap bersama Kiai Patih Tua dan putranya serta Kiai Pandarungan untuk membantu pasukan Ide Dalem membebaskan kedua raja kecil. Sesampainya di Gelgel, Kiai Manginte bersama Kiai Kebon Tubuh memimpin pasukan yang dibantu oleh para pembesar kerajaan yang masih setia dengan Ide Dalem Bekung seperti Kiai Pinatih keturunan Arya Bang Pinatih, Kiai Ang Lurah Tabanan dan Kiai Tegah Kori putra Arya Kenceng, Kiai Ang Lurah Kabe-Kabe dan Kiai Buringkit putra Arya Blog, Kiai Pring dan Kiai Sukahet putra Arya Sukahet, Kiai Cacaha putra Sitan Mundur, Kiai Pacung putra Sitan Kober, Kiai Tangkas, Kiai Pegatepan, Kiai Brang Singe putra Arya Kanuruhan. Semua para patih itu memasuki keraton bertempur melawan pemberontak. Kedua raja kecil dapat diselamatkan oleh Kiai Batan Tubuh melalui sebuah lubang yang sudah dibuat di tembok keraton, tembus di sebelah barat pasar sampai ke rumah Kiai Dauh Bale Agung Penulisan putra Arya Manguri, terus keluar dari Pekandelan. Setelah melihat kedua raja kecil telah diselamatkan, maka Kiai Batanjeruk dan I Dewa Anggungan datang mengamuk di keraton diikuti oleh Kiai Pandebase dan Kiai Toh Jiwa. Kiai Batanjeruk mengamuk membabi buta sehingga seorang putri adik raja yang masih berada di dalam keraton dipenggal kepalanya tanpa belas kasihan. Seorang putri kecil yang tidak berdosa dan tidak tahu masalah mesti menjadi korban akibat ambisi Batanjeruk untuk mendapatkan kekuasaan. Kiai Pandebase juga mengamuk hendak menghancurkan pintu gerbang keraton. Dalam pertempuran ini Kiai Pandebase dapat ditaklukkan sedangkan Kiai Toh Jiwa terbunuh oleh Kiai Manginte walaupun tidak tembus oleh tombak pusaka Kiai Patih Tua yang bernama Ki Baru Gudug. Melihat pasukannya berguguran, Kiai Batanjeruk yang mengenakan kain sudemale berkampuh lumut dan bersuntingkan bunga raya melarikan diri ke arah timur menuju Desa Bungaya Karangasem. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Kiai Manginte terus mengejar dan sebelum sampai di Desa Bungaya, tepatnya di Desa Jungutan, Kiai Batanjeruk terkejar dan dibunuh oleh pasukan kerajaan. Sanak keluarga dan istrinya lari tercerai-berai menyelamatkan diri, kemudian akhirnya tiba di Batuaya Karangasem. Istri Kiai Batanjeruk yang bernama Ne Gusti Ayu Singharsa bersama putra angkat bernama I Gusti Wayan Oka, putra dari I Gusti Bebengan, saudara Kiai Batanjeruk, melarikan diri menuju Desa Budekling ke tempat kediaman Dangyang Astapaka, mantan guru penasehat suaminya. Dalam perjalanan selanjutnya, Ne Gusti Ayu Singharsa dijadikan istri oleh penguasa Karangasem, Ide Dewa Karangasem atau Ide Dewa Karangamla, putra Ide Dalem Segeneng, dengan suatu perjanjian bahwa anak angkat Gusti Wayan Oke dan keturunannya yang akan menjadi penguasa di Karangasem di kemudian hari. Perjanjian telah mendapat kesepakatan. Selanjutnya, I Gusti Wayan Oka, putra angkat Kiai Batanjeruk, mempunyai 6 orang putra. Salah satunya bernama I Gusti Nyoman Karang yang diangkat sebagai penguasa Karangasem bersama Ide Dewa Batuaya, putra Ide Dewa Karangasem, sesuai dengan perjanjian dahulu. Namun I Gusti Nyoman Karang lebih pandai dan cerdik dalam memimpin wilayah, sehingga selanjutnya wilayah Karangasem dipimpinnya sendiri. I Gusti Nyoman Karang mempunyai putra bernama I Gusti Anglurah Ketut Karang yang kemudian diangkat menjadi penguasa Karangasem pada tahun 1661 Masehi setelah Gelgel dikuasai oleh Kiai Agung Maruti dan membangun Puri Amlaraja.
Berdirilah kerajaan Karangasem dengan I Gusti Anglurah Ketut Karang sebagai raja dan kemudian digantikan oleh 3 putranya, I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Demikian selanjutnya kekuasaan di Karangasem dipegang oleh keturunan Kiai Batanjeruk hingga saat ini. Diceritakan kembali setelah Kiai Batanjeruk gugur, para sanak keluarganya bercerai-berai menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh pasukan kerajaan. Dalam pengejaran ini, Kiai Bebengan, Kiai Abianangke, Kiai Tusan bersembunyi di bawah pohon jawawut yang di atasnya hinggap burung perkutut yang sedang bersuara merdu. Akibat suara burung perkutut di bawah pohon jawawut menyebabkan pasukan pengejar kembali mengira di tempat itu tidak ada orang pelarian. Terhindar dari bahaya maut di bawah pohon jawawut dan suara burung perkutut, maka seketurunannya bersumpah untuk pantang membunuh perkutut dan memakan jawawut. Demikian ceritanya tentang perlawanan Kiai Batanjeruk dan perjalanan keluarganya hingga ada dan berkuasa di wilayah Karangasem. Sekarang diceritakan keadaan di Gelgel setelah Patih Agung Kiai Batanjeruk gugur. Kedudukan Menteri Utama digantikan oleh Kiai Manginti yang terkenal dengan nama Kiai Dauh Manginti, putra Pangeran Asak, saudara dari Kiai Nyohaye, keturunan Arya Kepakisan, dan menempati tempat tinggal Kiai Batanjeruk di Karang Kepatihan. Kiai Manginti memiliki suatu keajaiban, yaitu keluar cahaya dari ubun-ubunnya dan telapak tangannya bergambar cakra. Keadaan ini telah terlihat masa ia menghambakan diri pada pangeran Kapal di Desa Kapal karena dahulu ayahnya merantau dan bermukim di Desa Kapal, sedangkan para patih lainnya dikembalikan tugasnya untuk menjabat patih seperti semula. Setelah perlawanan Kiai Batanjeruk, keamanan terjamin kembali karena kebijaksanaan Kiai Manginti sebagai Patih Agung diberi julukan Kiai Agung Manginti karena sebagai pengasuh utama raja. Demikian disebut pada masa silam. Setelah pusat kerajaan di Gelgel kembali tenang pasca perlawanan Kiai Batanjeruk, semua keturunan Kiai Nyohaye kecuali Kiai Akah tidak ada yang berani tinggal di Gelgel. Mereka pergi meninggalkan Gelgel menuju arah timur. Ada yang tinggal di Desa Dawan Gunakse, Pesinggahan, dan juga ke wilayah Karangasem. I Gusti Bebengan dalam pelariannya kesasar dan bermukim di Desa Dawan. Kiai Satre, putra kedua Kiai Nyohaye, beserta keluarganya mengungsi ke wilayah Karangasem dan saat ini berada di Purasi, Padangkerte, dan Burun. Keluarga Kiai Kloping mengungsi ke Desa Subagan, kemudian ke Desa Telengan, Karangasem, dan Nyina Buangse mengaku keturunan Pasek Padang Subadre agar tidak dikejar oleh pasukan kerajaan. Kiai Cacaran, putra ke-6 Kiai Nyohaye, beserta keluarganya melarikan diri ke Desa Pesinggahan Kelungkung. Setelah sekian lama berselang, Idewe Anggungan menyerahkan diri dan mohon pengampunan Ide Dalam Bekung. Pengampunan dikabulkan, tetapi diputuskan hubungan kekeluargaan dengan keempat orang saudaranya, para putra Ide Dewe Tegal Besung. Idewe Anggungan tidak mendapat pengakuan sebagai keturunan kesatria dan diturunkan derajat kebangsawanannya menjadi Sang Anggungan. Idewe Anggungan meninggalkan pusat kerajaan Gelgel menuju Desa Pulesari. Selanjutnya keturunannya sekarang menyebut diri keturunan Empu Aji. Ngempu artinya mengemong, Aji artinya raja. Dahulu pernah membantu menjalankan pemerintahan raja dan duduk sebagai badan pertimbangan kerajaan pada pemerintahan Ide Dalam Bekung. Demikian pula Kiai Pandebase, putra dari Kiai Penyarikan Dauh Balihagung, menghadap Ide Dalam Bekung untuk memohon pengampunan atas prakarsa Kiai Manginti dan ayahnya. Keterlibatannya dalam perlawanan Kiai Batanjeruk hanya ikut-ikutan akibat pengaruh buruk sepupunya. Permohonan Kiai Pande dikabulkan Ide Dalam Bekung berkat permohonan Kiai Manginti dan malah memperoleh kepercayaan lagi sebagai panglima perang kerajaan.
Demikian juga Kiai Jelantik, cucu dari Kiai Cacaran, cicit Kiai Nyohaye yang juga dicurigai ikut memberontak bersama Kiai Batanjeruk, namun setelah diselidiki ternyata tidak turut dalam perlawanan sehingga luput dari tuntutan. Kiai Pandey Base setelah ditunjuk sebagai Panglima Perang Kerajaan telah menunjukkan keperwiraannya dengan memperlihatkan kesetiaannya kepada Ide Dalam Bekung dan keunggulannya dalam peperangan melawan musuh dari Sumbawa di Pantai Tuban. Diceritakan dalam pertempuran tersebut, satu perahu musuh hancur lebur olehnya. Kiai Pandey Base tertembak hingga giginya rontok semua, namun peluru itu dapat dikulum dalam mulut dan kemudian peluru disemburkan kembali sambil mengangkat senjata dan berujar, semoga peluru ini mengenai musuh. Disahuti oleh Kiai Manginti, ya semoga berhasil, saya akan memohon hadiah daerah di sebelah timur Sungai Unde untukmu. Apabila berhasil, Kiai Pandey Base dengan gembira melepaskan tembakan, banyak korban berguguran sehingga musuh mundur meninggalkan pantai Bali. Raja amat gembira mendapatkan laporan bahwa serangan musuh dari Sumbawa telah dapat digagalkan. Untuk keberhasilannya mengusir musuh pada tahun 1578 Masehi, Kiai Pandey Base mendapat hadiah tanah di sebelah timur Tukad Unde, sekarang disebut Desa Sampalan. Diberikan nama Sampalan karena diperkirakan daerah tersebut adalah daerah sempalan dari tanah Sungai Unde yang sering berbelok pada saat banjir dan menimbulkan tanah sempalan, kemudian menjadi nama Sampalan. Pada masa itu I Gusti Ngurah Kloping, putra pertama Kiai Kloping atau cucu Kiai Nyohaye, dipanggil oleh Patih Agung Kiai Agung Manginti untuk menjadi pimpinan pasukan kerajaan yang berkedudukan di Sampalan bernama Sampalan Poleng. Semenjak itu keluarga Kiai Kloping, Kiai Patandakan, Kiai Palangan, dan Kiai Anggan, para putra Kiai Nyohaye yang semula berada di sekitar Gelgel, datang dan menetap di desa Sampalan, lalu membuat berbagai pura yang disungsung keluarga besar. Diceritakan pula peristiwa perlawanan Kiai Batanjeruk yang melibatkan salah satu putra Ide Dewa Tegal Besung, yaitu I Dewa Anggungan, menyebabkan timbul kecurigaan di hati Ide Dalam Bekung terhadap semua paman beliau dan tidak mau lagi menerima pendapat dari para paman beliau. I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pegedangan diperintahkan untuk meninggalkan Gelgel, pindah mencari tempat tinggal yang diinginkan dengan pesangon berupa sawah dan ladang yang cukup. I Dewa Gedong Arta beserta keluarga pindah menuju dan menetap di Desa Manggis dengan para putra, yaitu I Dewa Kaleran, I Dewa Karang, I Dewa Anom Pandi, I Dewa Duran, I Dewa Timbul Gunung, dan I Dewa Tangat, dan seorang putri. Diceritakan kemudian para putra I Dewa Gedong Arta pada zaman pemerintahan Ide Dalam Segening kembali ke Gelgel guna menyokong pemerintahan keponakannya, kecuali I Dewa Anom Pandi tetap di Manggis bersama ayahnya. Diceritakan I Dewa Kaleran, putra I Dewa Gedong Arta yang kembali tinggal di Gelgel pada zaman Ide Dalam Segening, kemudian ditugaskan untuk mengamankan wilayah Culik Karangasem yang sedang bergolak. Berangkatlah ke Culik. Setelah selesai melaksanakan tugas di sini, dilanjutkan untuk melaksanakan tugas pengamanan di wilayah Songan Kintamani dan diperkirakan terjadi pada tahun 1622 Masehi. Selanjutnya I Dewa Kaleran menuju Bali Barat di daerah Alas Arum dan daerah Teluk Terime untuk mengamankan daerah ini akibat terjadi perompakan oleh orang Bajo dari Belambangan. Di Kaliangat membuat puri dan menjadi penguasa daerah setempat dengan patih yang bernama Ki Sawung Galing. Diceritakan di lingkungan puri ada seorang anak kecil yang cerdas dan tampan sebagai pajerawan serta sangat taat kepada penguasa setempat bernama I Nyoman Jayaprana. Setelah dewasa, Jayaprana mempunyai calon istri bernama Nilayon Sari, putri dari Ki Bendese Gede Sekar dari Kaliangat.
Pada saat pernikahan pasangan ini yang dilaksanakan di lingkungan puri, I Dewa Kaleran tertarik dengan Layonsari yang cantik gemulai. Dibuat suatu cara agar Jayaprana berpisah dengan istrinya dengan memberikan tugas kepada Patih Sawunggaling untuk membunuhnya di Teluk Tarima. Sawunggaling mengajak Jayaprana ke Teluk Tarima dan setelah dijelaskan maksud kepergiannya ini, Jayaprana rela menerima kematiannya ini. Layonsari mendengar kematian suaminya, kemudian bunuh diri di dalam kamar pengantin dengan menancapkan keris pusaka di dadanya. Mendapatkan Layonsari telah tewas bunuh diri, I Dewa Kaleran mengamuk serta membakar puri Kalianget hingga hangus rata dengan tanah. Selanjutnya beliau bersama kedua putra yaitu I Dewa Kaleran Mayun dan I Dewa Ngurah Kaleran meninggalkan Kalianget menuju daerah Tabanan. Selanjutnya keturunannya tinggal tersebar di seluruh Bali. I Dewa Duran putra I Dewa Gedong Arta mempunyai hanya seorang putra bernama I Dewa Togog, tetapi selanjutnya tidak mempunyai keturunan sehingga Merajan Duran yang ada di Semarapura Kelungkung tidak ada yang merawat hingga rusak tanpa perawatan. Kemudian ada keluarga lainnya yang memperbaikinya. I Dewa Timbul Gunung putra I Dewa Gedong Arta meninggalkan Gelgel menuju daerah utara ke arah Gunung Batu Karu dan kemudian sampai di desa Busongwiu. Di sini berputra 4 orang. Yang pertama bernama I Dewa Sangkan Gunung, yang kedua I Dewa Sampalan, yang ketiga I Dewa Manggis, dan yang keempat paling bungsu bernama I Dewa Ayu Busung Magelung. Kemudian berpindah lagi menuju desa Kalipaksa Buleleng. Semenjak di sini keturunan I Dewa Timbul Gunung memakai nama Gusti untuk selanjutnya. Keturunannya ini ada yang tinggal di Mendoyo, Tegal Cantel, Yeh Kuning, Jemberana. I Dewa Nusa putra I Dewa Tegal Besung pindah dari Gelgel menuju desa Sibang. Kemudian berputra I Dewa Tambahan, I Dewa Batu Aji, I Dewa Kembangan, I Dewa Sangsi, I Dewa Kelaci, dan I Dewa Bukian. I Dewa Bangli putra I Dewa Tegal Besung pergi menuju Bangli karena di sana banyak sanak keluarganya dari pihak ibu. Kemudian berputra I Dewa Sukawati, I Dewa Bengkel, I Dewa Pekandalan, I Dewa Waringin, I Dewa Abasan, dan I Dewa Batuan. I Dewa Pegedangan putra I Dewa Tegal Besung pergi menuju desa Tohpati Bumbungan Kelungkung dan selanjutnya ke desa Mambal Badung. Berputra I Dewa Pelangan, I Dewa Babakan, I Dewa Bakas, I Dewa Basangkasa, I Dewa Pikandel. I Dewa Bakas sempat kembali ke Gelgel dan selanjutnya entah berapa lama kemudian pindah kembali dan tinggal di Ubud. Setelah perlawanan Kiai Batanjero dapat dipadamkan, keadaan pusat kerajaan di Gelgel aman sementara. Kemudian situasi kerajaan kurang kondusif lagi, apalagi Ide Dalam Bekung semakin lupa akan kewajiban sebagai seorang raja, jarang menghadiri persidangan dan mengabaikan masalah intern kerajaan. Beliau hanya tenggelam dalam keindahan bercumbu rayu dengan permaisurinya Ni Gusti Samantiga yang cantik jelita. Kegiatan persidangan hanya dipimpin oleh Patih Agung Kiai Manginte bersama Kiai Pinatih, Kiai Batan Tubuh, dan para patih terkemuka lainnya yang menentukan arah perjalanan pemerintahan. Sedangkan Ide Dalam Segening sebagai Iwar Raja belum mendapat kewenangan untuk memimpin kerajaan. Dalam keadaan kerajaan demikian, daerah kekuasaan di Sasak, Lombok, dan Sumbawa hampir melepaskan diri dari kerajaan Bali. Begitu pula Pasuruan dan Belambangan, namun dapat digagalkan oleh Kiai Manginti. Keadaan bertambah kacau lagi sebab di antara para patih terjadi saling cekcok, saling cemburu tanpa mendapat perhatian raja. Kemudian keadaan memuncak menjadi huru-hara besar di pusat kerajaan Bali di Gelgel pada tahun 1578 Masehi.
Huru-hara terjadi karena masalah pribadi antara Kiai Pandey Base, putra Kiai Penyarikan Dauh Bale Agung yang sudah menjadi panglima pasukan kerajaan Gelgel, dengan Kiai Tlabah keturunan Tirta Harum atau saudara dari Garbajata Pungakan dan Bencingah. Kedua patih ini sama-sama menaruh hati pada seorang pelayan janda cantik gemulai. Kiai Tlabah dilihat memberikan sisa nasi yang sebagian telah dimakannya kepada pelayan seksi itu oleh Kiai Pandey Base. Karena cemburu berat, Kiai Pandey Base mempunyai niat untuk menyingkirkan pesaingnya Kiai Tlabah. Maka dibuatlah siasat supaya dapat membunuh Kiai Tlabah. Kiai Tlabah mempunyai cincin permata hampir sama dengan cincin permata yang dimiliki oleh permaisuri Raja Nyai Gusti Samantiga, pemberian Ide Dalam Bekung. Kiai Pandey Base memohon kepada raja untuk melihat cincin permata yang dipakai Kiai Tlabah. Betapa terkejutnya Ide Dalam melihat cincin permata yang dipakai oleh Kiai Tlabah sama persis dengan cincin permata yang diberikan Ide Dalam kepada permaisurinya Nyai Gusti Samuantiga. Ide Dalam mengira permaisurinya telah berselingkuh dengan Kiai Tlabah dengan memberikan cincin pemberiannya kepada Kiai Tlabah. Dalam keadaan demikian, Kiai Pandey Base menghampiri Ide Dalam dan minta izin untuk membunuh Kiai Tlabah. Ide Dalam setuju dengan syarat kematian Kiai Tlabah harus dirahasiakan sebab keluarga Tirta Harum sangat besar dan juga merupakan keluarga dekat Ide Dalam. Kiai Pandey Base menggunakan siasat kamandaka, yaitu suatu siasat licik untuk dapat merahasiakan suatu kematian. Kiai Pandey Base menyuruh abdinya yang bernama Ki Capung, keturunan Panasan, menyamar sebagai seorang wanita. Kemudian Ki Capung menyuruh seorang nelayan yang pernah dihukum dan disiksa oleh Kiai Tlabah secara tidak adil, sehingga ia masih dendam dan mau melakukan pembunuhan terhadap Kiai Tlabah. Dalam perang tanding antara Kiai Tlabah dengan nelayan itu, mereka mati bersamaan. Ki Capung sangat gembira akan keberhasilannya. Ia bergegas melaporkan tugasnya yang telah berhasil kepada Kiai Pandey Base. Dan Kiai Pandey Base pun melaporkan keberhasilannya ini. Waktu terus berjalan. Atas keberhasilannya, Ki Capung menjadi sombong dan angkuh suatu ketika di tengah malam, di mana pintu gerbang keraton telah tertutup. Ia masuk ke keraton dengan memanjat tembok keraton. Para pengawal keraton tidak mengira bahwa orang itu Ki Capung. Dikiranya penyusup dan langsung menombaknya sehingga Ki Capung jatuh terguling di tanah dan meninggal. Mendengar kematian Ki Capung, istrinya menangis menjerit gaduh seraya menyebut hal yang bersifat rahasia. Inilah karamamu. Kamu disuruh oleh Kiai Pandey Base untuk membunuh Kiai Tlabah. Kini kamu jadi korban karena siasat licik Kiai Pandey Base. Begitulah ocehan istri Ki Capung sehingga berita tentang pembunuhan berencana ini meluas sampai pusat kerajaan. Semua orang tahu bahwa Kiai Pandey Base adalah dalang pembunuhan berencana terhadap Kiai Tlabah. Kiai Wayahan Biesame, putra Kiai Pandey Base, menyaksikan ocehan istri Ki Capung dan menyuruhnya untuk diam, tetapi ocehannya semakin keras yang membuat Kiai Wayahan Biesame menjadi geram dan membunuhnya. Istri Ki Capung ditikamnya hingga mati tergeletak di tengah pasar. Berita itu akhirnya sampai di telinga Kiai Lurah Kance alias Dewa Kance dan Bencingah, putra dari Garbajata atau ponakan Kiai Tlabah, keturunan Tirta Harum. Kiai Lurah Kance alias Dewa Kance dan Bencingah berkehendak menuntut balas atas kematian pamannya Kiai Tlabah, segera menghadap ke keraton untuk mempermaklumkan rencananya kepada Ide Dalam Bekung. Ide Dalam menjadi bimbang, tidak bisa menolak mengingat keturunan Tirta Harum juga keluarga dekatnya. Dewa Kance dan Bencingah dibantu oleh para patih kerajaan menyiapkan pasukan untuk menggempur Kiai Pandey Base di Keraton Gelgel pada hari yang sudah ditentukan, yaitu pada hari Selasa Kliwon atau Anggara Kasih tahun 1579 Masehi.
Mendengar berita penyerangan ini, Kiai Pandai Base juga menyiapkan pasukan yang dibantu oleh sepupunya Gusti Anjarami dan para putra, yaitu I Gusti Wayahan Biasame, I Gusti Plangpung, I Gusti Jalegog, serta pasukan dari penguasa Karangasem, kerabat dekatnya. Terjadilah pertempuran hebat di mana para pemimpin pasukan berasal dari garis keturunan yang sama, yaitu keturunan Arya Kepakisan. Keberuntungan tidak berpihak pada Kiai Pandai Base. Pasukan dari Karangasem tidak bisa menyeberangi Sungai Unde karena terjadi banjir bandang, sehingga tertahan di sebelah timur di Sungai Unde, tidak bisa membantu pasukan Kiai Pandai Base di Keraton Gelgel. Pada pertempuran itu, Kiai Pandai Base berhadapan dengan Kiai Pandarungan, saling tikam menikam dan keduanya gugur dalam perang tanding itu. Gusti Biasame juga gugur ditombak prajurit kerajaan Gelgel. Begitu juga putra Kiai Pandai Base yang lain, I Gusti Plangpung dan I Gusti Jalegog juga gugur. Sepupu Kiai Pandai Base juga gugur. Mayat prajurit bergelimpangan bertumpuk-tumpuk atau mabugbug dan dikubur di setre bugbugan. Mayat Kiai Pandai Base dan sepupunya serta putra-putranya juga dilakukan upacara pembakaran di setre itu oleh keluarganya. Pura dalam Bugbug adalah pura Pengulun Setre yang telah ada sejak abad ke-11 setelah kedatangan Empu Kuturan yang dulunya bernama Pura Dalam di Gede. Istri I Gusti Biasame yang sedang mengandung diselamatkan oleh mertuanya Kiai Anglura Singharsa, keturunan Arya Bangsidemen, kemudian melahirkan seorang putra bernama I Gusti Abian Enengan. Setelah dewasa menetap di desa Sibetan Karangasem. Peristiwa huru-hara Kiai Pandai Base menimbulkan efek negatif pada keturunan warga Pandai, sebab Kiai Pandai Base beribu putri dari Sire Arya Pandai bernama Gusti Ayu Sara. Ide Dalam Bekung mendapat masukan dari para penasehat bahwa semua kejadian ini didukung oleh warga Pandai dalam pengadaan persenjataan untuk para pemberontak. Maka dari itu, Ide Dalam Bekung memerintahkan para patih untuk mengusir semua warga Pandai dari Gelgel. Dengan demikian tak ada seorang pun warga Pandai yang masih tinggal di Gelgel. Suatu ketika Ide Dalam melaksanakan upacara ngarerebu. Upacara tidak terlaksana sebab tidak ada alat-alat untuk mendukung upacara tersebut. Ide Dalam memerintahkan Ide Brahmana untuk mencari salah satu warga Pandai dan ditemukan bersembunyi di bawah pohon matitem. Ide Brahmana mengajak seorang warga Pandai itu dan tinggal bersama di setre Gandemayu. Kedatangan warga Pandai ini membuat upacara terlaksana dengan baik labde karya. Demikianlah asal mulanya Pura Dalam Gandamayu merupakan penyungsungan warga Brahmana dan warga Pandai yang berdampingan dalam satu areal dengan satu penyengker dan pemedal. Demikianlah berbagai huru-hara yang menggoncang pemerintahan Ide Dalam Bekung sehingga beliau merasa gagal dalam pemerintahannya dan menyerahkan tahtanya kepada adiknya Ide Dalam Segening sebagai Raja Bali pada tahun 1582 Masehi dan beliau pindah dan tinggal di Keraton Kapal. Demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.